Shalom teman-teman semua, di pagi yang bersukacita kali ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah PT kita pada pagi hari ini, saya undang untuk teman-teman bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Muda-Mudi nomor 10 ayat 1 dan 2, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan mendengar pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan bagi kami hingga saat pagi hari ini. Kami boleh bersatu hati di dalam satu persekutuan taruna. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak undang kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ini di mana ditujukan untuk orang-orang di Ibrani pada saat itu mengenai iman. Ya, kalau di sini disebutkan di ayat yang pertama bahwa jelas definisi iman itu apa sih? Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Nah, seorang mungkin tidak akan dapat pernah melihat apa yang diimani. Iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Artinya, sesuatu yang kita harapkan bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa dilihat atau dibuktikan saat ini. Namun, jika kita mengharapkan hal itu adalah tindakan iman. Nah, kemudian di ayat yang kedua dan ketiga, bahwa contoh beriman yang pertama kita lihat penciptaan alam semesta. Yang kita lihat sekarang diciptakan oleh Allah, sekalipun sesungguhnya kita tidak pernah melihat bagaimana terjadinya alam semesta itu. Nah, kemudian di ayat yang keempat disebutkan salah satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Habel, yang dia mempersembahkan korban bakarannya lebih baik daripada adiknya Kain. Kemudian yang ke ayat kelima adalah iman Henokh. Dia terangkat, dia diangkat oleh Allah tanpa mengalami kematian karena dia hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, kemudian kalau di ayat yang ketujuh itu disebutkan ada namanya tokoh Nuh, yang tidak asing lagi kita dengar dalam tokoh Perjanjian Lama juga. Bahwasannya dengan petunjuk Allah, dia mengimani bahwa apa yang dikatakan Allah kepadanya itu benar sungguh terjadi di dalam kehidupan pada saat itu. Yaitu dia benar-benar mempersiapkan bahtera untuk seluruh keluarganya, bahkan ternaknya, di mana Allah sudah memberikan perintah untuk kepadanya bahwa akan datang air bah melanda pada zaman itu di daerahnya. Ya, ini adalah salah satu, ada 4 contoh yang tadi di ayat yang kedua dan ketiga mengenai apa sih itu iman, apa yang dikatakan dengan iman. Ya, disebutkan tadi bahwa tanpa melihat saja itu kita bisa mengimani, kita bisa percaya bahwa itu ada. Contohnya alam semesta, kita tidak tahu bagaimana proses detailnya. Kita tidak pernah melihat bagaimana proses alam semesta itu terjadi sehingga boleh ada sampai saat ini dan kita rasakan. Nah, oleh karena iman, tapi kita harus percaya bahwasanya seluruh alam semesta ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Sempurna adanya untuk kita. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman tersebut, baik Habel mempersembahkan korban bakarannya yang terbaik buat Tuhan, baik itu Nabi Henokh yang dia terangkat ke surga tanpa melalui kematian, umurnya sekitar 365 tahun dia terangkat ke surga tanpa kematian karena dia hidup bergaul dengan Allah. Kemudian ada Nuh yang percaya dan yakin sehingga dia melakukan perintah Allah untuk membuat bahtera. Nah, di mana Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan untuk menyelamatkan. Sekalipun mereka mungkin belum mengenal Yesus sama sekali. Penulis dalam kitab Ibrani ini menekankan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus juga membutuhkan tindakan, yaitu mempercayakan diri sekalipun tidak melihat dan bertindak dalam ketaatan sekalipun tidak ada jaminan. Ya, ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, Nuh sama sekali tidak tahu akan terjadi air bah.
Tetapi dengan ada keyakinan dan iman yang Nuh yakini bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah benar, dia setia, dia taat melakukan yang diperintahkan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi teruna saat ini, iman adalah sesuatu yang abstrak mungkin ya, nggak nyata, tidak terlihat dan sulit dijelaskan. Hanya bisa mungkin dijelaskan dengan kata-kata saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abstrak, tidak terlihat, tidak jelas. Nah, di dalam kitab ini, penulis surat Ibrani ini berusaha untuk mengkonkretkan, mewujud nyatakan, membuat sesuatu menjadi nyata. Iman melalui tindakan yang didorong oleh pengharapan akan tindakan Tuhan. Ya, seperti Habel, dia punya pengharapan bahwa persembahannya akan diterima oleh Allah, sehingga dia mempersembahkan korban yang terbaik buat Allah. Seperti iman Henokh yang hidup 365 tahun, dia bergaul dengan Allah, dia setia kepada Allah, dan pada akhir hidupnya dia tidak mengalami kematian, tetapi dia terangkat oleh Allah. Karena imannya kepada Allah, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti Nabi Nuh juga, yang setia dan percaya, taat kepada Allah. Dengan imannya, dia memiliki pengharapan akan tindakan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan iman lahir dari pemahaman dan keyakinan akan Allah yang pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, adik-adik bisa lihat ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah baca? Yang sudah dapat silakan baca dalam hati di rumah masing-masing. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita bagi kita yang senantiasa mengasihinya. Nah, iman ini bukan melakukan sesuatu hal yang nekat. Beda ya, kalau iman ini kita benar-benar percaya bahwa ada pengharapan di situ, ada tindakan Allah di situ untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau berbuat nekat, itu tidak mampu mengendalikan keinginan ataupun dalam keadaan panik, atau dengan iman kita mencobai Tuhan. Itu tidak ya. Mencobai Tuhan adalah tindakan yang menantang Tuhan. Tetapi iman di sini adalah bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita kepada Allah yang selalu berpengharapan kepada Allah, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita, yang tentunya pasti yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan teruna saat ini mungkin banyak sekali adik-adik temui ya. Ketika adik-adik belajar dalam kondisi seperti saat ini, adik-adik harus mempercayakan diri adik-adik juga, mempercayakan guru yang memberi materi, dan terlebih mempercayakan Allah yang senantiasa menyertai adik-adik di dalam adik-adik proses belajar ini. Ya, tanpa tatap muka secara langsung seperti biasa, tapi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa proses ini yang harus adik-adik jalani, sehingga pada akhirnya nanti boleh adik-adik gunakan untuk mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk senantiasa
berpengharapan akan Tuhan, karena kita memiliki iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini kami masih belajar secara online. Berikanlah kami hati yang disiplin dan rajin dalam mengerjakan tugas. Dan kami selalu jaga kebersihan diri melalui protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman turuna yang mungkin sedang sakit. Berikan mereka kesehatan, berkati obat-obatan mereka, berkati para medis dan keluarga yang merawatnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan rezeki agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa kami ini, kami juga mau berdoa untuk gereja kami di tengah-tengah pelayanannya. Tuhan berkati untuk pendeta, majelis jemaat, pengurus pelkat dan anggotanya, secara khusus multimedia untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan berkati juga untuk seluruh jemaat GPB Zebulon. Ya Tuhan, yang berulang tahun, Tuhan berikanlah mereka sukacita. Yang sedang sakit, Tuhan berikanlah mereka kesembuhan. Dan yang sedang berduka, Tuhan berikanlah mereka penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk persekutuan teruna di tengah-tengah pelayanannya. Tuhan berkati semua kakak layan, Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan hikmat bagi mereka untuk mengajar kami. Tuhan, kami sebagai teruna, berikanlah kami kesadaran untuk takut akan Tuhan, dapat menghormati orang tua kami, dan mengasihi sesama. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Juga kami tak lupa untuk berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan pejabat-pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, terkhususnya di Kota Batam. Tuhan, pimpinlah mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di suasana pandemi COVID-19 ini, kami juga berdoa dan kami memohon kepada Tuhan untuk menjauhi kami dari mara bahaya dan penyakit, terkhususnya virus COVID-19 ini. Supaya Tuhan lenyapkan virus COVID-19 di muka bumi ini.
baik yang sudah terpapar di rumah sakit ataupun dimanapun mereka dirawat. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Tuhan, lindungilah juga untuk tenaga medis yang merawat mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami yang semakin menurun ini. Mari Tuhan campur tangan dan menolong untuk meningkatkan keadaan ekonomi di negara kami, khususnya untuk orang tua kami. Ya Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap doa dan permohonan yang telah disampaikan oleh teruna-teruna kami pada saat ini ya Tuhan. Setiap hal yang menjadi pengharapan, doa, permohonan, segala pergumulan yang boleh adik-adik alami dan semua yang boleh kami alami saat ini, Tuhan Yesus mau mendengarkan itu semua. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini, hingga persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan kasih bagi jemaat-Mu di sini. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu puji-pujian kita dari Kidung Muda Budi 131 ayat 1 dan 2, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba
surga yang bakal. Marilah kita mengakhiri ibadah persekutuan ternoa pada pagi hari ini dengan berdoa dan berkat. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat persekutuan yang boleh kami rayakan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah, pujian, persembahan yang kami naikkan berkenan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami selanjutnya untuk hari-hari ke depan kami. Biarlah senantiasa kami selalu berpengharapan akan Engkau ya Bapa. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan teman-teman yang sudah mengikuti ibadah IHMPT minggu pagi ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.